Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat Paradigma 45 per 30 September 2023 kemarin dan hari ini 1 Oktober 2023 di mana KRT Fakih kemudian telah meluncurkan tulisan terbarunya yang dimana saya kira ini cukup menggelitik dan memancing adrenalin kita untuk kemudian menyampaikan kepada publik bahwa apa yang disampaikan oleh KRT Fakih ini adalah kebenaran walaupun ini adalah narasi yang kemudian ditulis namun berdasarkan data-data yang ada di media dan itu terekam secara fasih dan menyeluruh oleh baik di YouTube maupun di website-website yang kemudian bisa kita cek di Google dan hal lain yang bisa kemudian kita mendapatkan informasi yang sebenarnya. Ya, tulisan dari KRT Fakih ini kemudian membuat saya dan teman-teman yang lain mungkin juga terpanggil untuk kemudian memviralkan ini dan harus sampai kepada saudara-saudara kita untuk kemudian tidak terpengaruh dengan isu-isu radikalisme dan intoleransi isu-isu intoleran yang kemudian hari ini yang dicoba digombar-gambirkan oleh pihak-pihak yang kemudian tidak bertanggung jawab. Baik, adapun tulisan dari KRT Fakih yang per hari ini bahwa judulnya yaitu Komunisme dan Baklawi, Potret Buram yang Dibingkai Agama. Jadi saya kira ini adalah judul yang sangat menarik karena dari judulnya saja sudah tergambar bahwa kita akan disajikan dengan pemahaman bahwa komunisme itu mungkin ada hubungannya dengan Baklawi yang hari ini ada di negara kesatuan Republik Indonesia maupun kelompok Baklawi atau Bani Alawi yang ada di negara-negara lain seperti Yaman dan seterusnya. Baik, demikian judul yang bisa kita bacakan, maka kita langsung saja ke bagian terpenting dari tulisan dari KRT Fakih Wiradiningrat ini, yaitu komunis di Indonesia. Komunis ke Indonesia di bawah Belanda, yaitu Hans Neil Sniffliet yang juga seorang Yahudi, yang nantinya membentuk ISDV hingga PKI Partai Komunis Indonesia. Jangan lupa, ideologi apapun menyebar lintas benua, lintas agama. Namun, pada akhirnya kembali ke persoalan siapa yang kalah dan menang di tiap negara. Terlepas dari latar belakang apapun, bangsa ini belum lupa bagaimana PKI berkali-kali melakukan pemberontakan dan yang sering menjadi korban adalah keluarga besar Nahdlatul Ulama, baik dari kalangan pesantren maupun rakyat jelata. Ini terjadi karena 3 hal. Dan memang rata-rata akibat dari pemberontakan PKI yang dulu sebelum tahun 1965 dan 66 itu rata-rata korbannya adalah santri dan kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Nah, dan kita diingatkan kembali hari ini bahwa per 30 September atau disebut G30 SPKI, maka terjadilah pemberantasan dari PKI oleh TNI ketika itu, yaitu pada tahun 1965 sampai 1966. Ya, ini terjadi karena 3 hal. Yang pertama, di zaman itu keduanya berbagi pangsa pasar yang sama, kaum pinggiran dan pedesaan. Yang kedua, metodologi gerakan yang berbeda. Yang satunya progresif revolusioner, yang satunya memegang teguh tradisi berguru kepada ulama atau sanad. Kemudian yang ketiga, pandangan teologis yang bertolak belakang. Yang satu menganggap agama adalah candu, yang lainnya agama dengan segala tradisinya adalah nilai-nilai yang harus dimuliakan dan dilestarikan. Untuk kasus ini, walaupun banyak tokoh komunis berangkat dari sederet dagang Islam, Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam atau keluarga pesantren, tapi pandangannya akan agama yang jumud tetaplah dianggap sebagai candu. Lanjut, singkat waktu PKI akhirnya menjadi partai terlarang setelah pemberontakan tahun 1965, tepat hari ini tanggal 30 September ketika persatuan
Dewan Jenderal dan Dewan Revolusi mencapai anti klimaks. Kedua kekuatan yang bersaing di sekitar Bung Karno, sang pemimpin besar revolusi dan presiden seumur hidup, TAP MPR S nomor 3 1963. Sekali lagi, penulis tidak akan mengulas terlalu jauh apa yang terjadi, siapa yang bermain dan diuntungkan, atau siapa yang benar dan salah. Biarlah sejarah kelam itu menjadi pelajaran yang berharga bagi bangsa ini untuk selamanya. Yang jelas ada tragedi kemanusiaan tragis dibantainya jutaan manusia. Memang jutaan manusia ketika itu dibantai oleh PKI dan komplotannya, dan rata-rata korbannya adalah santri dan kiai-kiai Nusantara atau kiai-kiai NU. Yang pasti rezim Orba sebagai pemenang menjadikan PKI sebagai partai terlarang. Semuanya yang berbau komunis akan disikat tanpa mekanisme hukum yang memadai. PKI benar-benar hancur dan terlaknat di Nusantara. Dan tentu saja momok itu masih menghantui hingga hari ini. Ketika sesuatu dicap PKI, maka konotasinya sangat hina. Stigma ini banyak digunakan untuk membunuh karakter lawan politik dari tingkat kampung sampai di negara. Dan ini yang sering disampaikan oleh kelompok FPI untuk kemudian membunuh karakter dari lawan-lawan politik yang ada di kancah perpolitikan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah tumbangnya Orba dan memasuki revolusi, Presiden Gus Dur mencoba melakukan apa yang disebut rekonsiliasi 1965, yaitu dengan elegan meminta maaf bahwa organisasi yang dipimpinnya, yaitu NU, dengan jujur terlibat di dalam aksi pembersihan PKI tahun 1965 sampai 1966. Dan selain itu berupaya untuk menghapus TAP MPR nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan PKI. Artinya ketika tragedi terjadi, kebetulan PKI di pihak yang kalah, maka korbannya juga jauh lebih banyak. Andai sejarah berkata lain, kemungkinan akan lain pula ceritanya. Disinilah NU berbesar jiwa, walaupun sejak 1948 dan 1965 terjadi serangkaian pembunuhan kiai, santri maupun aktivis-aktivis NU, tetapi ingin menghapus kisah kelam itu dengan cara yang bijak. Jadi ini bijaknya Gus Dur. Dan bahkan beliau meminta maaf kepada keluarga PKI. Ya mungkin yang dimaksud adalah keluarga dari Den Aidit. Ibaratnya NU yang ikut menjadi korban, tapi begitu memang malah meminta maaf dan ingin menghapus stigma buruk demi perbaikan bangsa di masa mendatang. Yang justru aneh adalah banyak yang masih menggunakan framing anti PKI untuk menjatuhkan lawannya. Dan itu muncul dari kelompok radikalisme yang sebenarnya tidak berkonflik langsung dengan PKI di masa silam. Salah satunya dari ormas terlarang FPI yang sudah menjadi rahasia umum adalah tempat bernaungnya banyak Ba'lawi radikal. Ya, FPI adalah tempat bernaungnya para Ba'lawi atau Bani Alawi yang radikal. Ya, para habaib-habaib dari Yaman ini adalah golongan yang paling getol sok anti PKI dan menuding PKI kepada lawan-lawannya, bahkan kepada aktivis-aktivis NU yang mana di masa silam NU lah justru yang berhadapan langsung dengan PKI itu. Jadi tuduhan dari FPI terhadap kader-kader NU atau kiai NU bahwa PKI dan sebagainya sebenarnya tidak terbukti, karena yang dulu berlawanan langsung dengan PKI adalah justru PKI. Namun pertanyaannya kemudian apakah ada kemudian kelompok Ba'lawi ketika itu atau para baib yang berlawanan langsung dengan PKI? Tentu saja sejarah mencatat bahwa tidak ada satupun orang Ba'lawi yang kemudian berlawanan dengan PKI. Ini menjadi tanda tanya besar buat kita sebagai warga negara di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kita lanjut pada bagian lain dari tulisan dari KRT Fagi Wiradiningrat ini, yaitu Ba'lawi dan PKI. Jadi mungkin ini akan berbicara tentang hubungan dari Ba'lawi dan PKI. Yaitu apabila dirunut dengan jujur, ketua PKI yang terakhir pucuk pimpinannya adalah dari marga Ba'lawi, yaitu Den Aidit. Jadi Den Aidit ini memang terindikasi sebagai bagian dari marga Ba'lawi atau dari imigran Yaman juga. Apabila banyak pahlawan bangsa seperti Diponegoro, Imam Bonjol, bahkan pahlawan perang Sepehi Singobarong, KRT Sumodiningrat diakui sebagai Ba'lawi, yang lucu mengapa Den Aidit malah tidak diakui oleh kalangannya sendiri sebagai bagian dari keluarganya. Namun pertanyaannya, adakah marga Aidit dari Nusantara? Jawabannya jelas tidak. Aidit atau Aidit adalah nama marga dari imigran Yaman, dan hal ini sudah diakui sendiri sama putra Den Aidit.
Apabila dikomparasi melalui investigasi ini, maka jelas data resmi keluarga kepegawaian keluarga dan Aidit dengan penolakan Rabito Alawiyah. Silakan yang masih berpikir waras menilai bahwa apabila ada orang besar, pahlawan dan manusia yang harum oleh sejarah diakui sebagai keluarganya, namun apabila ada manusia kalah tercoreng dalam sejarah malah ditolak sebagai bagian dari keluarganya. Dan memang akhir-akhir ini kelompok Ba'alawiyah Rabito Alawiyah ini gencar dengan mengakui dan memba'alawikan pahlawan-pahlawan Nusantara yang berjuang untuk kemudian memperjuangkan kemerdekaan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Namun pertanyaannya adalah justru yang tidak harum namanya sebagai pahlawan tidak diakui sebagai keluarga dari kelompok Ba'alawi ini. Maka manusia golongan apakah yang seperti ini? Jadi ini menjadi tanda tanya besar buat kita bahwa manusia yang golongan apakah yang manusia seperti ini? Jawabannya adalah sesuai untaian kalimat pada pembukaan di atas. Jadi ada pembukaan di atas tadi yang menyinggung soal ini. Kesimpulannya fix dan valid berdasarkan data keluarga dan data resmi kepegawaian, kesaksian masyarakat bahwa pengakuan putranya sendiri, bahkan pengakuan putranya sendiri dan Aidit adalah Ba'alawi, masih kurang jelas atau mungkin kebetulan Ba'alawi jadi pentolan PKI. Lalu siapa Ahmad Sofyan dan Fahrul Barakbah? Kedua Barakbah ini jelas tercatat sebagai gembong-gembong PKI, bahkan sempat menjadi anggota parlemen. Mari bertanya dengan jujur. Katanya Ba'alawi banyak yang jadi ulama. Apabila banyak ulama masyumi dan terutama menjadi korban konflik dengan PKI, sekarang mari bertanya dalam hening dan senyap, adakah ulama dari Ba'alawi yang menjadi korban dalam konflik dengan PKI? Silakan mencari jawabannya kepada rumput yang bergoyang. Ya, bagian lain dari tulisan ini akan kita bacakan kembali, yaitu negara Yaman dan komunisme. Jadi memang selalu ada hubungannya kalau berbicara tentang komunisme dan negara Yaman dan kelompok Ba'alawi yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi di sini kayaknya kemudian akan memparasi bahwa apa hubungan Ba'alawi dan partai komunis yang pernah kemudian melakukan pemberontakan di negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, sekarang kita runut, benarkah Ba'alawi anti komunis yang sejati? Sejarah mencatat Yaman Selatan termasuk provinsi Hadramaut adalah negara di dunia Arab atau kawasan Timur Tengah satu-satunya negara yang menerapkan ideologi komunis. Sebelum penyatuan dengan Yaman Utara yang lebih makmur dan maju, di Yaman Selatan berdiri NLF 1963 yang berhaluan komunis dan tak ingin negaranya dikuasai komunis, maka kaum nasionalis mendirikan FLOSI 1965. Awalnya FLOSI lebih kuat karena didukung Mesir, namun ketika Mesir kalah dari Israel, terpaksa FLOSI ditinggalkan sendiri melawan komunis, sehingga negara Yaman yang komunis berdiri 1967 secara tidak langsung mendapatkan bantuan Israel. Dan sebagai negara komunis lazimnya menetapkan satu partai tunggal, yaitu Partai Sosialis Yaman, yang merupakan gabungan dari banyak faksi partai haluan kiri, Marxisme dan Leninisme. Partai Sosialis Yaman sendiri yang berhaluan Marxis ternyata masih dipimpin oleh Ba'alawi, yaitu Abdurrahman Assegaf, yang cukup lama menjadi sekjen partai dari 2015 hingga sekarang ini. Dan salah seorang pentolan partai yang lain, Haidir Abu Bakar Alatas, juga pernah menjadi Perdana Menteri Yaman 1990 sampai 1994. Bahkan Sheikh Ali Al-Jufri, ulama keturunan Yaman yang tinggal di Uni Emirat Arab yang sering mundur-mandir ke Indonesia, adalah putra dari Abdurrahman Al-Jufri, mantan Wapres Yaman Selatan dan ketua asosiasi politisi berhaluan kiri yang memberontak kepada Yaman Bersatu mengasingkan diri ke luar negeri. Jadi melihat data-data di atas, apakah masih layak bangsa ini terbelah oleh isu PKI? Apakah mantan-mantan aktivis dari ormas terlarang FPI masih suka mengembangkan framing jahat ini? Padahal keluarga mereka sendiri banyak yang jadi gembong komunis, baik di Indonesia apalagi di Yaman.
Sebagai bangsa, mari kita jadikan tragedi di masa silam sebagai pelajaran berharga dan bukan sebagai narasi jahat membunuh karakter lawan-lawan politik kita. Apabila banyak musang berbulu domba, golongannya sendiri, banyak yang komunis tapi golongan lain yang dituduh PKI. Itu namanya maling, teriak maling. Lucu memang. Mari kita jadikan Hari Kesaktian Pancasila tiap tanggal 1 Oktober untuk meneguhkan semangat kebangsaan bahwa ideologi yang pokok tersebut adalah pusaka bangsa yang harus dijaga. Semua silanya termasuk sila pertama di mana kita mengakui ketuhanan sebagai yang paling tinggi kedudukannya, paling sakral kesuciannya, menodai kesucian suatu agama adalah musuh dari semua agama. Dan kesucian itu termasuk tercoreng ketika manipulasi sebagai turunan Nabi untuk mengkooptasi umat. Ya, yang terakhir disampaikan oleh penulis atau PRT Fakih Wirahadiningrat, yaitu dia mengucapkan selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober tahun 2023. Jadi tulisan ini kemudian membuat kita kemudian semakin meraba bahwa apakah memang dekat hubungan antara PKI dan kelompok Pahlawi yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena dari semua tulisan yang kemudian disampaikan oleh KRT Fakih ini, sedikit kemudian bisa kita petik bahwa adapun ulama-ulama yang kemudian menjadi korban dari pemberontakan PKI, yaitu adalah ulama-ulama dari NU dan santri-santri NU. Bahkan dikatakan dalam tulisan KRT Fakih ini, tidak ada ulama yang korban PKI itu dari kelompok dari Pahlawi. Maka untuk itu, mudah-mudahan tulisan ini menginspirasi kita. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.